Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A'afan di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati, kami diminta atau ditantang oleh salah seorang jamaah Wahabi untuk membuktikan atau memberikan ayat mendatangkan dalil tentang Allah itu tidak bertempat. Dia minta dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu tidak bertempat. Baik, saya akan memberikan dalilnya. Bukan hanya dari Al-Quran, yaitu dari Al-Quran, dari hadis, dari pendapat ulama, dan dari pendapat Ustadz Anda bahwa Allah itu tidak bertempat. Tetapi mudah-mudahan Anda paham, tidak sama dengan Ustadz Anda. Karena ada salah satu ustadz Anda itu yang tidak paham terhadap dalil. Sudah jelas itu masih dibilang bukan dalil. Padahal Syekh Sholeh Al-Munajjid ya, Imam Ibnu Baz ini mengatakan bahwa itu dalilnya yang memperbolehkan orang ini meminta doa terhadap orang Islam. Orang Islam yang masih hidup. Yaitu sebuah hadis yang Rasulullah memerintah terhadap Sayyidina Umar untuk meminta doa terhadap Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan Anda paham, yang saya baca ini adalah dalil. Khawatirnya Anda ini tidak tahu dalil. Tidak tahu dalil sehingga apa yang saya baca ini Anda anggap bukanlah dalil. Karena orang yang tidak tahu minta emas. Ada orang yang minta emas tapi dia tidak tahu emas itu seperti apa. Akhirnya ada orang yang memberi kotoran manusia dan saya memberi emas karena kecil, kotoran manusia itu besar, maka yang Anda terima adalah yang kotoran manusia walaupun sama-sama kuning misalnya. Ini karena apa? Karena Anda itu tidak tahu bahwa seperti apakah emas itu. Takut atau khawatirnya seperti itu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, dan yang maha batin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa maksud dari al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ini. Yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'un. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, falaisa qablaka syai'un. Tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Engkaulah yang maha akhir, tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Wa anta dzahiru falaisa fawqaka syai'un. Rasulullah menjelaskan bahwa apa maksudnya anta dzahir ini. Wa anta dzahir ini, yang dimaksud maha dzahir ini adalah falaisa fawqaka syai'un. Di atasmu tidak ada sesuatu apapun. Wa antal batinu, engkaulah yang maha batin. Maksudnya al-batin itu apa? Rasulullah juga menjelaskan falaisa dunaka syai'un, di bawahmu tidak ada apa. Artinya tidak di atas Allah tidak ada makhluk, di bawah Allah tidak ada makhluk. Tidak ada sesuatu pun di atas dan di bawahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara ayat dengan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah ini menjelaskan bahwa Allah itu tidak bertempat. Karena orang yang menetapkan arah, bahwasanya Allah memang di atas langit, ini namanya menetapkan arah.
Arah itu menunjukkan terhadap suatu tempat. Karena sebenarnya yang dimaksud ahli bid'ah oleh ulama bukanlah bid'ah sebagaimana yang didengungkan, yang digaungkan, yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Wahabi. Orang yang tahlilan bid'ah, orang yang maulidan bid'ah, dan itu lebih disukai iblis daripada pelaku maksiat katanya. Jadi yang dimaksud ahli bid'ah di sini adalah orang yang menetapkan arah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena arah ini menjurus terhadap tempat. Imam Asy-Syatibi yang sering dikutip pernyataannya oleh orang-orang Wahabi tentang masalah bid'ah, dalam kitab Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi menjelaskan, wa minha ma laisa bikufrin. Ada satu pekerjaan yang bid'ah tapi pelakunya tidak sampai disebut kufur. Ini kata Asy-Syatibi, walaupun ada ulama yang mengkufurkan. Siapa yang ahli bid'ah yang tidak kufur itu? Kal qauli bil jihadi, yaitu perkataan orang yang menetapkan jihad, yang menetapkan arah terhadap Allah Subhanahu wa taala inda jama'atin, menurut golongan sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Wa ingkaril ijma', dan mengingkari ijma' ulama. Karena ada Ustadz Wahabi yang mengingkari ijma' ulama. Apa? Itu rukun wudhu katanya ada 2. Wa ingkaril qiyas, dan juga orang yang ingkar terhadap qiyas ini juga disebut sebagai ahli bid'ah walaupun pelakunya tidak dihukumi sebagai orang kafir, tidak sampai kufur. Selanjutnya tetap Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat juz 4 halaman 155. Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa ayat yakhafuna rabbahum min fawqihim dan ayat aamintum man fis sama, dan ayat yang sesama dengan ini yang seakan-akan zahirnya mengatakan Allah itu di atas langit, kata Imam Asy-Syatibi, fala yakunu fihi dalilun ala isbati jihatin ilbatata. Ayat-ayat tersebut bukanlah sebagai dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berarah, punya arah di atas misalnya. Itu bukanlah dalil. Jadi aamintum man fis sama yang sering dipakai oleh orang-orang Wahabi untuk menentukan Allah berada di arah atas, yaitu bertempat di langit, itu kata Imam Asy-Syatibi bukanlah dalil menetapkan arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan membacakan fatwa dari ulama Anda sendiri, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa di juz kelima halaman 162. Imam Ibnu Taimiyah ini ditanya, su'ila Syekhul Islam amman ya'taqidul jihad hal huwa mubtadi'un aw kafirun aula. Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang meyakini arah terhadap Allah Subhanahu wa taala, apakah orang tersebut termasuk ahlu bid'ah atau kafir atau tidak? Ini pertanyaannya. Jadi Ibnu Taimiyah ditanya, seseorang yang menetapkan jihad terhadap Allah Subhanahu wa taala, apakah orang tersebut ini termasuk ahli bid'ah atau malah kafir atau tidak? Maka jawaban Ibnu Taimiyah, amma man i'taqadal jihata, adapun orang yang meyakini jihad arah terhadap Allah Subhanahu wa taala atas misalnya, fa in kana ya'taqidu, apabila orang tersebut yakin beriktikad annallaha fi dakhilil makhluqat, Allah ini berada di dalam makhluk ini, tahwihil masnu'at, yang diliputi oleh sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tahsuruhus samawat, dan masih dilingkup langit ini, wa yakunu ba'dul makhluqati fawqahu, dan sebagian dia meyakini bahwa sebagian makhluk ini berada di atasnya Allah, wa ba'duha tahtahu, dan sebagian makhluk ada di bawahnya Allah Subhanahu wa taala, fahadza mubtadi'un dhallun, inilah orang yang disebut ahli bid'ah, dhallun, yang tersesat. Jadi ingat, orang yang menetapkan jihad arah terhadap Allah Subhanahu wa taala, misalnya di atas langit, jadi di bawah Allah itu berarti
Di bawahnya Allah itu langit, di atasnya Allah itu apa? Misalnya Hawa, misalnya makhluknya Allah masih itu, di atas dan di bawahnya Allah masih ada makhluk, kata Ibnu Taimiyah, dan ditetapkan arah atas, maka orang yang menetapkan arah tersebut, kata Ibnu Taimiyah, dikatakan sebagai hadza mubtadi'. Itu adalah mubtadi', dhalun, adalah orang yang tersesat, ahli bid'ah yang tersesat. Jadi untuk jamaah Wahabi yang bertanya, saya sudah jawab dari Al-Quran, hadis, pendapat Imam Asy-Syatibi, dan juga pendapat imam atau ulama sanjungan Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah. Yang mana Ibnu Taimiyah ini juga mengingkari orang yang menetapkan jihad terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah pernyataan Ustadz Anda, yaitu Ustadz Firanda, Dr. Firanda Andirja, yang mengatakan bahwa Allah itu ada di luar alam semesta ini, tidak di mana-mana dan tidak bertempat. Yang namanya di luar alam itu tidak bertempat. Begitu ya. Ini pernyataan dari 5, dari Al-Quran, hadis, kemudian pendapat Asy-Syatibi, pendapat Ibnu Taimiyah, dan pendapatnya Ustadz Firanda. Mudah-mudahan jamaah Wahabi paham dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.